Pada suatu hari yang terik, seekor kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemah setelah seharian tak menemukan makanan. Hingga ia tiba di suatu sungai yang airnya cukup dalam dan cukup deras arusnya. Di seberang sungai tersebut, ia melihat ada banyak makanan yang berbuah. Ia pun sangat gembira dan berniat segera menyeberangi sungai, lalu makan mentimun yang segar di seberang sungai. Namun, tiba-tiba datang seekor buaya yang menghadang dan berniat memakannya. "Hei, mau kemana kau?" kata sang buaya. Kancil pun mundur ketakutan. Akan tetapi, rasa laparnya semakin menyiksanya. "Aduh, aku lapar sekali." Sehingga ia pun berpikir keras, apa yang harus aku lakukan ya? Dengan akalnya yang cerdik, tentu saja Kancil bisa menemukan solusinya. "Oh iya, aku punya ide." Ia kembali ke tepi sungai dan bertanya kepada buaya tersebut, apakah ia sangat lapar sehingga akan memangsa dirinya. "Hei buaya, apakah kamu sedang lapar?" Si buaya menjawab, "Aku baru memangsa ular yang cukup besar. Namun, kamu terlihat cukup enak untuk cemilanku." Kancil dengan segala idenya pun berkata lagi, "Saat ini aku sedang lapar dan tubuhku kurus. Jika aku bisa makan makanan yang ada di seberang sana, tubuhku pasti akan membesar dan bisa dimakan beramai-ramai olehmu dan teman-temanmu." Lalu ia meminta si buaya untuk memanggil teman-temannya. "Panggillah teman-temanmu itu, buaya." Setelah buaya pergi, Kancil menertawakan buaya. "Hahaha, buaya bodoh, dasar." Si buaya pun memanggil teman-temannya dan kembali ke hadapan Kancil. Mereka berbaris rapih di sepanjang sungai yang membentang hingga ke bagian seberang tempat lahan makan itu ada. Setelah buaya berbaris, Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu satu persatu sambil menghitungnya. 1, 2, 3, hap. Sampailah pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka Kancil pun melompat dan sampai di seberang sungai. "Nah, terima kasih ya. Sekarang kalian menunggu dengan tenang ya di sana sambil berendam untuk menyejukkan diri." Akhirnya buaya itu pun pergi berendam dan Kancil menyantap mentimun dengan tenang dan lahap tanpa khawatir akan dikejar buaya hingga sampai ke daratan. Setelah ia kenyang, ia kembali ke hadapan buaya dan berkata, "Hei, aku masih memerlukan waktu untuk tumbuh lebih besar lagi, agar kalian tidak perlu berebut dengan dagingku ini. Jadi, aku akan mencari makanan yang lain agar aku semakin kenyang dan semakin besar. Sampai jumpa lagi, buaya." Setelah menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh Kancil, buaya tersebut marah dan ingin memakan Kancil. Tapi ia tidak bisa mengejar Kancil karena Kancil berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya tersebut. Demikianlah kisah si Kancil dan buaya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, sebelum kita sampai di penghujung video, aku mau ngasih tahu sedikit nih tentang kesusastraan rakyat, terutama sastra binatang. Di mana sastra binatang itu adalah sebuah cerita yang pemeran utamanya adalah binatang, tetapi bertingkah laku seperti manusia, seperti cerita Kancil yang sudah dibacakan tadi, di mana Kancil memiliki kecerdasan dan kecerdikan seperti manusia, dan buaya yang juga
memiliki akal untuk menuruti perintah kancil. Jadi, dengan cerita tersebut, kita mendapat gambaran mengenai sastra binatang. Nah, teman-teman, terdapat beberapa pesan moral yang dapat kita petik dalam cerita ini nih. Yang pertama, itu adalah kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Dilihat dari kancil yang kecil bisa mengalahkan buaya yang dapat menyerangnya kapan saja, namun kancil dapat melawannya dengan kecerdasannya nih. Dan juga, tapi kita tidak boleh mencontoh kancil, karena kancil menggunakan kecerdikannya untuk membodohi orang lain. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Putri Hamadwiarti, dan rekan saya, Nilam Salinda Putri. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman.